Halo sahabat kreasi koleksi, semoga selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan dan selalu diberi kesehatan. Jumpa lagi di channel ini, channel yang membahas pengalaman seputar batu permata dan koleksi lainnya. Sebelum itu jangan lupa untuk selalu dukung channel ini, agar kami selalu semangat untuk berbagi pengalaman seputar batu permata dan koleksi lainnya. Dukung terus dengan cara like, komen, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis tis. Salah satu dari sekian banyaknya keindahan dan keragaman budaya Indonesia adalah mengkoleksi batu akik dan juga permata. Salah satunya batu mirah atau batu rubi. Di video kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimana memperlakukan atau mengolah batu rubi, agar tampil maksimal sesuai dengan kualitas batunya. Batu rubi adalah batu permata dengan ketahanan kekerasan 9 skala Mohs. Dalam hal ini tentunya sangat keras untuk batu rubi, sehingga apabila kita goreskan ke baja, batu rubi ini tidaklah tergores. Batu rubi sendiri mempunyai ciri khas warna yaitu warna merah. Banyak sekali jenis batu rubi, antara lain rubi Burma, rubi Tanzania, rubi Madagaskar, rubi Thailand, maupun rubi Mozambik. Batu rubi memiliki daya tarik tersendiri karena estetika keindahan yang amat sangat. Sudah ribuan tahun yang lalu, banyak orang yang mengkoleksi batu ini, sehingga tak heran banyak orang berlomba-lomba mencarinya. Di Indonesia sendiri, masih banyak orang yang bingung tentang bagaimana cara mengolah batu ini, karena kekerasannya. Sehingga sangat sulit untuk merawatnya apabila sudah rusak atau tergores. Dalam penggosokan dan perawatan batu rubi ini sebenarnya sangatlah sederhana, dan dapat dilakukan tanpa bantuan pengrajin. Yuk kita sama-sama belajar dalam proses pengerjaannya. Di video kali ini, kita sama-sama belajar bagaimana cara menggosok batu rubi. Perlu dipahami, sebelum kita menggosok rubi, tentunya kita punya tujuan untuk apa kita menggosok batu tersebut. Karena dalam menggosok batu rubi, jika tanpa tujuan dan kita hanya memaksakan keinginan kita, tentunya malah akan membuat batu rubi itu sendiri kurang pas untuk dilihat. Beberapa tipe gosokan batu rubi memiliki tujuan yang berbeda. Ada yang digosok cutting facet, karena ingin menampilkan kilau gemerlapan, ada juga yang digosok oval biasa karena fenomena yang dikeluarkan seperti adanya star, atau untuk mengeluarkan dan meningkatkan kualitas warna dan kristal batu, atau bahkan adanya perubahan gosokan karena beberapa faktor. Semisal batu rubi yang seharusnya digosok oval dan dipaksakan digosok cutting facet, malah yang terjadi adalah kilau dan warna batu tidak keluar sesuai dengan kualitas batu itu sendiri. Akan adanya hal ini, tentunya kita sudah punya tujuan dalam menggosok batu rubi. Di video kali ini ada beberapa tips dalam menggosok batu rubi. Langkah pertama, kita tentukan tujuan terlebih dahulu, ingin tipe gosokan seperti apa yang akan kita pilih. Kedua, pahami karakter batu rubi itu sendiri. Batu rubi memiliki kekerasan 9 skala Mohs yang tentunya akan sangat susah dipoles tentunya. Ketiga, gunakan diamond WHL atau diamond lapping WHL dengan ukuran yang pas. Dalam hal ini, menurut pengalaman yang sudah kita kerjakan, pengerjaan awal kita menggunakan diamond WHL grade 600 untuk menggosok atau membentuk. Jika kita menggunakan diamond WHL yang kasar, malah akan membuka pori-pori batu itu sendiri atau bahkan membuat pecah batu rubi. Setelah kita rasa cukup, langkah berikutnya kita gunakan diamond disc grade 1000 untuk menghilangkan bekas baret yang ada, karena gesekan dengan diamond awal. Perlu dicatat, dalam menggunakan diamond WHL dan diamond disc harus menggunakan air, untuk menghindari panas karena adanya gesekan yang mengakibatkan terjadi crack atau bahkan pecah. Langkah berikutnya pengamplasan, jika dengan amplas polos tentunya kita akan kesulitan dalam menghaluskan batu rubi, maka dari itu mulai pengamplasan kita campuri batu menggunakan serbuk intan, amplas yang digunakan biasanya kami menggunakan amplas grade 240 saja. Setelah kita rasa cukup halus kita lanjut proses finishing. Kita bisa menggunakan kertas kalkir, yang dicampur dengan serbuk intan yang sudah dicampur dengan sedikit minyak goreng, supaya serbuk intan tidak bertaburan kemana-mana. Dalam pengamplasan dan proses finishing menggunakan kalkir, kita tidak menggunakan air,
supaya pengerjaan cepat dan terhindar dari panas yang diakibatkan gesekan, dan juga supaya amplas dan kalkir tidak mudah sobek. Lantas, bagaimana jika kita tidak punya mesin gosok di rumah? Apa yang harus kita lakukan? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Oke, kita kupas tuntas. Untuk sahabat kreasi koleksi, yang enggan ke tukang gosok karena jauh atau karena mager, tentunya kita juga bisa memoles batu rubi ini di rumah tanpa alat mesin gosok. Perlu dicatat, jika kita melakukan pemolesan batu rubi dengan manual, hanya bisa digunakan untuk satu tipe gosokan saja, yaitu kabokon saja. Langkah yang diambil, jika posisi batu memiliki banyak sekali baretan, tentunya tahap yang diambil adalah mulai pengamplasan. Perbedaan pengamplasan di sini kita harus menggunakan dua grid yang pertama kita menggunakan grid 100 dan grid 240. Caranya sama, campur serbuk intan kita dengan minyak goreng, lalu oleskan batu ke serbuk intan kemudian amplas tanpa menggunakan air. Teknik ini memerlukan waktu yang sedikit lebih lama daripada menggunakan mesin poles. Langkah kedua, setelah semua permukaan rubi sudah mulus, barulah kita menggunakan kertas kalkir untuk proses finishingnya. Langkah ini adalah langkah akhir dalam pemolesan. Jika batu rubi hanya dalam posisi buram, tentunya kita tidak perlu menggunakan amplas. Langsung ke proses finishing. Setelah proses finishing sudah selesai, jangan lupa untuk selalu meneliti kesempurnaan polesan kita. Kesimpulan yang kita ambil adalah, apapun batu kita yang akan digosok atau dipoles harus diselaraskan sesuai dengan potensi kualitas batunya, jangan memaksa ukuran atau keinginan kita sendiri. Harus memahami juga keinginan batu, tentang bagaimana batu itu ingin diperlakukan. Buat apa batu besar tapi kurang pas untuk dilihat, lebih baik kita cari kualitas yang terbaik dari batu itu sendiri. Kita harus berani berkorban, membuang bagian batu, yang nantinya akan membuat batu kita menjadi kurang pas untuk dilihat. Oke sahabat, demikian sharing atau berbagi pengalaman kami dalam melakukan pemolesan pada batu rubi. Bukan bermaksud menggurui, hanya berbagi pengalaman saja. Semoga bermanfaat untuk sahabat kreasi koleksi.